Jangan pernah takut kehilangan orang. Kalau kamu sudah berikan yang terbaik yang kamu bisa, bukan kamu yang kehilangan dia, justru dia yang kehilangan kamu. Tetaplah baik. Kalaupun hari ini kamu belum menemukan orang baik, kelak orang baik yang akan menemukan kamu. Contoh suami yang zalim itu gimana sih? Suami yang zalim adalah yang tidak memberikan hak-hak istri. Apa itu hak-hak istri? Beberapa contoh hak-hak istri adalah memberikan istri nafkah dengan cara yang halal, mulai dari sandang, pangan, dan papan, dan pergauli dengan baik, dengan lemah lembut, wajah ceria, hati gembira, bersabar saat menghadapi istri yang sifatnya tidak menyenangkan, mengalah ketika istri emosi, dan meredahkan amarahnya. Tapi tidak semua laki-laki tahu hal ini. Gue pernah dengar saran dari ulama itu keren banget. Kesalahan orang-orang kita saat mau nikah adalah mempersiapkan hari H. Sibuk banget mempersiapkan hari H, resepsinya, akadnya, lamarannya itu sibuk banget di situ. Padahal tantangan terberatnya itu bukan hari H, tapi H plus. Kita harus pikirin H plusnya, jangan hari H-nya aja yang kita sibukin. Contoh gimana cara mendidik anak, cara mendidik istri. Kita juga harus belajar ilmu agama agar bisa mengajarkan istri. Karma, istilah yang Islam pakai adalah kifarah. Kifarah itu pembalasan atau ujian untuk orang yang melakukan kesalahan. Kifarah itu wujud dan kifarah itu ada, cuma lambat atau cepat, itu sahaja. Kamu berbahagia dalam kedukaan orang lain, dan kamu tersenyum dalam tangisan orang lain, dan kamu berbahagia dalam kesedihan orang lain. Sekali kamu membuatku menangis, 100 kali kifarah membuatmu menangis. Sekali buatku kecundang, 100 kali kifarah buat sedemikian. Beringatlah dan bermuhasabahlah diri dari berbahagia dalam berduka. What you give, you will get back. Think about that. Cinta tak dihargai. Suatu hari nanti kamu pasti mencari dia. Dia yang pernah kamu abaikan, padahal dialah orang yang paling ambil peduli tentangmu. Dia lebih sempurna dari orang lain, dan dia berusaha untuk jadi yang terbaik untukmu. Dia yang selalu meluangkan masa untukmu tanpa kamu luangkan masa untuknya. Dia yang selalu tersenyum di saat kamu menyakitinya, tetapi dia menangis tanpa pengetahuanmu. Dia yang selalu mengalah walaupun itu kesalahanmu. Dia yang sangat mencintaimu, tapi kamu menyia-nyiakannya. Percayalah, kamu akan sedar di saat dia telah pergi, kamu akan rasa kehilangannya. Dan di saat dia pergi, kamu akan rasa tidak jumpa lagi orang sepertinya. Think about that. Lelaki itu aneh ketika dia mendapat wanita yang baik. Dia yang membuat impian, tapi malah dia yang menghancurkan dengan perselingkuhan. Sebenarnya, kau mau wanita yang bagaimana? Percuma lama hidup di dunia, bro, kalau cuma jadi bangsat yang lebih rendah dari sampah. Perhatikan apa yang kita pikirkan, karena itu akan keluar menjadi ucapan, menjadi kata-kata. Perhatikan apa yang kita ucapkan, karena itu akan keluar menjadi tindakan, menjadi actions. Perhatikan apa yang kita lakukan, karena ketika itu diulang-ulang terus, dia akan menjadi habits, kebiasaan. Perhatikan kebiasaan kita mulai dari mata terbuka sampai tertutup lagi, karena dia akan menjadi karakter. Perhatikan karakter kita, karena demikianlah takdir kita. Dengan kata lain, apa yang kita pikirkan, demikian takdir kita. Urusan kun fayakun adalah urusan yang maha kuasa. Urusan kita adalah berusaha, berikhtiar semaksimal mungkin. Ditanya perubahan terbesar dimulai dari mana? Dimulai dari mindset kita sendiri. Jangan salahkan mereka yang membiasakan dirinya satu hari minimal 1 juz atau satu hari minimal 1 halaman Al-Quran. Terbiasa menjadi habits, menjadi karakter. Kalau belum baca Quran rasanya belum lengkap. Alhasil takdir mereka menjadi hafiz-hafizah. Mereka sudah terbiasa dengan itu. Periksa hatimu. Kawan, mengapa setiap melihat postingan orang lain, kau selalu nampak gelisah, galau, merana? Orang memposting kebaikan, kamu nuduhnya ria. Orang memposting makanan, kamu nuduhnya kurang bersyukur. Orang memposting bahagia, kamu nuduhnya pamer. Orang memposting duka, kamu nuduhnya lebay. Orang memposting kekayaan, kamu nuduhnya sombong. Ada apa denganmu?
Bukankah memang seperti itulah sosial media? Kau akan menemukan berbagai tipe manusia, dan kau berhak menentukan pilihan, follow atau unfollow, add atau unfriend. Coba cek hatimu. Jangan sampai bukan mereka yang ria, tapi hatimu yang dipenuhi hasad. Kan? Tuh, bener kan kata saya? Itu apa itu, Bu? Ini apaan sih, Bu? Jadi ini dari tadi yang makan bakso, air rendeman celana dalam ibu. Ya, saya akuin saya salah, Kak. Mas Roy, ini buat saya nyari penglaris. Ya. Jadi udah berapa lama nih, Bu, kayak gini-ginian? Ya, tadinya ini baru 10 tahunan deh, Kak Roy. Tadinya kan saya jualan sepi terus. Ini masanya saya nyari itu biar saya lancar usaha saya. Makanya saya nyari penglaris biar Tapi kayak gini kan nggak halal, Bu. Iya, emang saya salah, Kak Roy. Ini saya salah, ya. Ini dia kisah bandar narkoba yang auto tobat setelah dijatuhi hukuman mati. Namanya adalah Freddy Budiman. Dia udah sering masuk penjara tapi nggak kapok-kapok. Bayangkan aja nih ya, selama dia di penjara dia masih bisa impor jutaan ekstasi dari luar negeri. Gak cuman itu aja, dia bahkan memproduksi narkoba sendiri dari dalam selnya. Hingga suatu saat ini yang terjadi, hakim pun menjatuhkan hukuman mati kepada si Freddy. Setelah divonis hukum mati, kehidupannya pun berubah 360 derajat. Dia pun menjadi Freddy yang menyesali perbuatannya selama ini. Hari-hari menjelang hukuman matinya dihabiskan dengan cara membaca Al-Quran hingga hatam 2 kali. Dan kata-kata terakhir sebelum dia dieksekusi mati adalah untuk tidak menangisinya karena dia ingin masuk surga. Rasulullah SAW, beliau tuh kalau lagi dapat masalah, kemana beliau larikan? Beliau larikan kepada sholat, karena dia tahu yang bisa menyelesaikan masalah cuma Allah. Kalau kau punya masalah, kau punya Tuhan, punya Rabb yang menciptakan langit dan bumi. Dia tuh kalau mau menyelesaikan masalahnya, dia tinggal ngomong kun, selesai. Tapi kita hanya nggak mau kembali kepada Allah. Kita lebih bersandar kepada diri kita, kepada akal kita. Yang tatkala akal kita tidak mampu menerima, hati kita tidak mampu menguasai diri atau menyelesaikan masalah itu, kemudian kita loncat untuk bunuh diri. Kau lupa kau diciptakan untuk satu tujuan, mengabdi kepadamu. Apapun masalahmu, hamparkan senjata. Kau katakan Allahu Akbar. Salah. Nih, boleh dicoba doa ini ya. Allahumma layyin qalbahu kama layyantal hadid li Daud. Ya Allah, luluhkanlah hatinya sebagaimana engkau meluluhkan besi untuk Nabi Daud. Allah tahu hatimu berantakan. Allah tahu kepingan hatimu berserakan. Ada yang patah. Allah tahu ada luka yang menganga di hatimu. Tapi bukan berarti matamu harus berlinang air mata setiap waktu. Percayalah, semua terjadi ada tujuan. Salah satunya membentuk hatimu lebih tangguh. Ketika Anda rindu seseorang, letakkan tangan Anda di dada. Kemudian bacalah surat Al-Fatihah
sambil tangan Anda diusapkan di dada. Dengan niat semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan rasa rindu kepada orang yang Anda rindukan. Sebut namanya dan bayangkan wajahnya. Selanjutnya, ketika Anda keluar rumah, bacalah sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Baca sebanyak 3 kali, lalu usapkan ke wajah. Berikut 3 waktu yang dilarang untuk mandi. 1. 30 menit setelah sholat Asyar. Pada waktu ini, kondisi darah dalam tubuh sedang panas, sehingga jika kita mandi, maka dapat mengakibatkan rasa lelah dan letih. 2. Setelah maghrib. Mandi setelah maghrib juga termasuk dilarang, karena kondisi jantung pada saat itu mulai lemah. Selain itu, mandi pada saat itu juga meningkatkan resiko penyakit paru-paru basah. 3. Sesudah Isya hingga jam 12 malam. Sesudah Isya merupakan waktu di mana jantung kita beristirahat. Mandi pada saat itu akan menyebabkan kerusakan jantung. Itulah 3 waktu di mana kita dilarang mandi. Tidak akan mampu membalas jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jujur saja jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ikhtiar setiap saya berkesempatan ke Solo, wajib bagi saya mampir ke masjid ini. Buat apa? Tidak ada urusan dunia, tidak ada kepentingan, hanya berkeinginan menjaga silaturahim kepada keluarga Nabi Muhammad. Itu saya lakukan karena Nabi Muhammad. Saya ingin nanti di hari kiamat beliau memanggil saya, inilah hamba yang suka menjaga keluargaku, yang suka silaturahim kepada keluargaku. Itulah hadiah yang kita mampu memberikan kepada Rasulullah, mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi bakal dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai satu saat insya-Allah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat.
Oh nyampak lah bay, kamu tuh nah, masuk dia. Nah, masuk lewat, masuk ke rumah dia. Dari mana? Mana nampang weh. Ada genteng itu tuh. Indah jauh. Masuk ke dalam. Iya. Masuk lain. Rumah siapa? Rumah kami. Juga ada. Kami. Ya, ini masuk rumah nih. Kenapa tahu? Ada orang nih masuk rumah, ngambil nih. Ini nih. Masuk rumah saya ini. Nih masuk rumah saya. Udah masuk rumah. Tah, ngambil ini tah. Ambil masan nih. Mana KTP-nya, mana KTP? Ada tuh. Ya. Ada tak? Ini masuk rumah nih. Ya. Nih orangnya nih, awas waspada ini. Nah. Ini sudah masuk rumah, berani masuk rumah. Udah. Nih. Hati-hati nih masuk rumah nih.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on